Itulah makomnya guru mursyid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang dituju bukan sawabnya Allah, tetapi adalah zat Allah itu sendiri. Inilah apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu. Barang siapa yang menyembah Allah li syai'in yarjuhu, karena sesuatu yang ia harapkan dari Allah berupa kebaikan-kebaikan, ataupun ia takut mendapatkan keburukan untuk dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Ya Allah ya Haqqu ya Nur ya Mubin, awir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir, bi barakati wa karamati wa asrari jami' ahli silsilah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah la yasir narasa PPKN radhiyallahu anhum wa qaddasa sirrahum amin, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadsuriya la yasir narasa PPKN nabil khusus hadratus syekhina mursyidina murabbi arwahina As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirrahu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita, sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadirin Mukarramin yang mulia, para wakil talqin Syekh Mursi di mana saja berada, bil khusus yang hadir membersamai kita pada pagi hari ini, kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para asatidz, para hujaj, para sesepuh manakib, ikhwan, akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, semoga kita semua selalu ada dalam kejembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini mari sama-sama kita mengambil keberkahan dari guru mursyid kita. Kita mengambil warisan dari guru mursyid kita, apa yang telah beliau tetapkan, apa yang telah beliau tuliskan di dalam kitabnya Fadailus Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif bilal wasil wal musil ilallah as-sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul Qaddasallahu sirrah. Wa amma sa'u, adapun huruf sa, fi hadza syahri, di bulan ini, di bulan Rabiul Tsani, as-sawabu artinya adalah as-sawab. Sawab itu secara bahasa, secara etimologis memiliki beberapa makna. Paling tidak yang pokok dan berkaitan dengan pembahasan kita kali ini itu ada dua. Yang pertama, sawab itu bermakna al-audu waruju'u. Bermakna al-arruju', kembali. Di antaranya itulah firman Allah, wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan ketika kami jadikan al-bait, baitullah, baik baitullah secara hakiki, yaitu qalbul abdi, hati seorang manusia, ataupun baitullah secara lahiriah, itulah Ka'bah, masabatan linnasi. Keduanya dijadikan masabah dari sabah yasubu. Asal katanya sama dengan yang membentuk sawab. Nah, itu dijadikan masabah, dijadikan tempat kembali. Dijadikan tempat kembali, tempat yang dirindukan. Orang-orang selalu merindukan untuk kembali ke Ka'bah, baik secara lahiriah atau secara ruhaniah. Ka'bah lahiriah itulah yang ada di kota Mekah. Ka'bah ruhani inilah hati manusia. Itulah tempat segala ahwal manusia, segala perasaan manusia ada di dalam hati manusia. Kemudian
Ini makna yang pertama, bahwa sawab asalnya adalah al-aud waruju, sehingga berkaitan dengan amal. Sawab itu adalah sesuatu yang kembali kepada manusia sebagai ganti atau balasan dari Allah atas amal perbuatannya. Pada ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah al-jaza'u, bahwa sawab itu maknanya adalah al-jaza, balasan. Khairon kana aw syarron, balasan dari amal baik ataupun dari amal buruk. Jadi umum, sawab itu adalah istilah yang umum digunakan untuk balasan kebaikan ataupun keburukan. Illa annahu, hanya saja, fil khairi akhossu, lebih khusus ditujukan, lebih identik sawab itu dengan balasan amal kebaikan. Wa aktsaru istimalan, dan lebih banyak digunakan untuk makna balasan kebaikan. Sedangkan di dalam Fadailus Syuhur, sawab itu didefinisikan oleh Hadratus Syekh mengambil dari ta'rif Imam Al-Jurjani, huwa ma yastahiqqu bihi rahmata wal maghfirata minallahi ta'ala wa syafa'ata min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sawab itu adalah sesuatu yang dengannya seorang hamba berhak mendapatkan rahmah, kasih sayang Allah, wal maghfirah, dan ampunan dari Allah, wasyafa'ata, dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apa yang disebutkan di definisi ini adalah amal manusia. Tetapi amal manusia itu amal manusia yang soleh, yang tepat, yang benar, yang ikhlas karena Allah, yastahiqqu bihi rahmah. Dengan sebab amal itu manusia berhak diberikan atau mendapatkan rahmah, kasih sayang dari Allah, wal maghfirah, dan ampunan dari Allah. Jadi di dalam definisi ini, sawabnya, ganjarannya adalah rahmat, kasih sayang dari Allah, kemudian maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengertian ini, Hadratus Syekh menyiratkan bahwa ganjaran yang paling besar dari Allah adalah sesungguhnya rahmahnya, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga itu karena sebab amal perbuatannya. Bahkan sahabat bertanya, meskipun engkau ya Rasulullah? Iya, meskipun aku. Semua orang mendapatkan kebaikan, ganjaran, pahala dari Allah bukan sebab karena amal perbuatannya, tetapi karena sebab birahmatih, karena sebab rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ibu bapak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah thawab. Maka Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 145, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan dengan sebab amal perbuatannya thawabad dunya, ganjaran, sesuatu yang kembali sebagai balasan atas amal perbuatannya yang baik, khususnya gak ingin mendapatkan balasannya di dunia berupa harta benda duniawi, kesejahteraan duniawi, pangkat dan jabatan di dunia, berupa hal-hal yang lain di dunia, nu'tihi minha, maka pasti akan kami beri. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ala qadrin nawaya yakunul ataya, takunul ataya. Sesuai dengan kadar niat,
akan diberikan al-ataya, pemberian. Jika kita niat beramal untuk dunia saja, maka akan diberikan dunia sesuai dengan yang diniatkan oleh kita. Sebagaimana apa yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Di antara sifat Allah, Allah itu adalah zat yang tidak tidak pernah zalim kepada siapapun itu. Kepada siapapun, baik kepada orang yang mukmin atau yang tidak iman kepada Allah. Di antara bentuk keadilan Allah, Allah tidak zalim kepada orang yang tidak beriman kepadanya adalah Allah tetap memberikan balasan kebaikan atas amal baik yang mereka lakukan di dunia ini. Tetapi karena niat mereka hanya untuk dunia saja, Allah berikan sesuai dengan niat mereka. Diberikanlah segala kebaikan di alam dunia ini. Wa mayurid sabal akhirati nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan dengan sebab amal perbuatannya ingin sawabal akhirah, balasan sesuatu yang kembali kepada dirinya sebagai ganti atas amal perbuatannya. Betulnya kurang tepat bahasanya ganti atas amal perbuatan itu. Tetapi nanti akan ada yang berkaitan dengan itu. Sebagai ganti atas amal perbuatannya sesuatu ganjaran di akhirat nanti. Nu'tihi minha, maka akan kami beri. Bagian. Inilah kita dibimbing oleh guru mursyid tidak untuk keduanya. Nah, kesempurnaan bimbingan guru mursyid tersirat di dalam ayat ini, tidak tertulis tetapi tersirat di dalamnya, bahwa manusia beramal kepada Allah atau melakukan kebaikan di alam dunia ini, pertama menginginkan kebaikan di dunia dan agar terhindar dari keburukan di dunia, terhindar dari iqab. Lawan kata dari sawab adalah iqab, sesuatu yang kembali atau ganjaran keburukan karena sebab melakukan amal keburukan. Di fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, mendapatkan sawab kebaikan. Beramal baik akan mendapat kebaikan, itulah sawab. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran, dan siapa yang beramal buruk, yarah misqala dzarratin syarra yarah, sekecil apapun amal buruk itu akan mendapatkan keburukan, itulah iqab, baik di dunia ataupun di akhirat. Pertama, orang beramal kepada Allah karena sebab ingin mendapatkan kebaikan di dunia ataupun takut mendapatkan keburukan di dunia. Yang kedua, orang beramal kepada Allah, melakukan amal kebaikan di dunia ini, ingin mendapatkan kebaikan di akhirat dan takut atau menghindari keburukan di akhirat. Yang ketiga, orang beramal di dunia ini tidak untuk keduanya. Itulah yang dibimbingkan oleh guru mursyid dan sedang kita tempuh. Itulah makomnya guru mursyid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang dituju bukan sawabnya Allah, tetapi adalah zat Allah itu sendiri. Inilah apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu, barang siapa yang menyembah Allah li syai'in yarjuhu, karena sesuatu yang ia harapkan dari Allah berupa kebaikan-kebaikan, ataupun ia takut mendapatkan keburukan untuk dirinya, ya ibadah kepada Allah agar ia terhindar dari malapetaka, kesulitan, kesusahan di dunia ataupun di akhirat. Maka jika kita beribadah seperti ini, kata Ibnu Athaillah, ma'abadahu haqqa ibadati, maka tidaklah kita menyembah Allah dengan benar. Tidaklah kita menunaikan sifat Allah. Karena apa? Karena Allah itu disembah bukan karena sebab pahala yang Allah janjikan. Karena Allah layak disembah bukan sebab agar kita terhindar dari keburukan. Tetapi innama ubida
ubidallahu lidzatih. Karena Allah itu disembah karena sebab mustahiqun lil ibadah. Allah adalah zat Tuhan semesta alam yang berhak untuk disembah. Meskipun tadi Allah tidak memberikan ganjaran kepada manusia sudah sangat layak. Kenapa? Karena kita ini ciptaannya. Tetapi karena luasnya kasih sayang Allah, karena luasnya rahmat Allah, padahal Allah lah yang menciptakan tangan kita, Allah lah yang menciptakan kaki kita, Allah lah yang menciptakan hati kita, Allah lah yang memberi petunjuk kepada kita, Allah lah yang memberi taufik kepada kita. Meskipun seperti itu, karena Allah maha luas kasih sayangnya, Allah tetap mengganjar manusia atas ibadah yang mereka lakukan. Oleh karenanya, janganlah janji Allah atas pahala-pahala tersebut dijadikan motivasi, dijadikan alasan, dijadikan dasar untuk kita ibadah kepada Allah. Kita boleh meminta hal-hal tersebut karena itu dijanjikan oleh Allah, tetapi jangan dijadikan motif untuk ibadah, jangan dijadikan dasar landasan untuk kita ibadah. Landasan ibadah yang benar adalah sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh guru mursyid, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hanya menuntut keridhaan Allah, hanya mencari zat Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan untuk ibadah bukan sembarang ibadah. Bukan sekadar menggugurkan kewajiban agar mendapatkan pahala dan terhindar dari keburukan di dunia dan di akhirat. Tetapi kita boleh meminta kedua hal itu. Tetapi jangan dijadikan landasan. Karena manusia diperintahkan untuk ibadah mukhlishina lahuddin dalam keadaan ikhlas. Itulah amal ikhlas, itu adalah pekerjaan hati apa yang telah dibimbingkan oleh guru mursyid kepada kita. Sehingga Hadratus Syekh di dalam penjelasan berikutnya terakhir mengenai thawab ini menyebutkan bahwa menurut ahli tasawuf pahala yang hakiki di alam dunia itu adalah amalun solih yaf'aluhul abdu ba'dal amalis solihil awal. Amal soleh yang kita lakukan setelah kita melakukan amal soleh sebelumnya adalah ganjaran yang hakiki, pahala yang hakiki, bukan sekadar harta benda duniawi yang kita harapkan dan lain sebagainya. Justru pahala atau ganjaran yang hakiki yang tidak kita sadari adalah ibadah itu sendiri. Inilah apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaha laka ahlan. Cukuplah sebagai balasan, ganjaran dari ibadah ketaatan yang kita lakukan, an radiyaha laka ahlan, bahwa Allah ridho, Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita beribadah kepadanya. Berapa banyak manusia diberikan lisan, tetapi berapa banyak lisan itu yang Allah tetapkan untuk menyebut asma. Berapa banyak manusia diberikan kekuatan hari ini, tetapi berapa banyak manusia yang menggunakan kekuatan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Inilah hakikat thawab dari Allah. Kita bersyukur kepada guru mursyid telah diberikan bimbingan amaliyah yang sempurna. Kita niat ibadah untuk mencari ridha Allah, tetapi kita tetap menerima segala anugerah balasan yang Allah berikan atas ibadah kita. Semoga kita semua dijadikan murid-murid yang istiqamah, bersyukur kepada Hadratus Syekh. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.